Bismillahirrahmanirrahim. Ila aqala rahimahullahu ta'ala. Summa alam anna najasata lughatan ma yustaqzaru walau tahiran. Kemudian ketahuilah bahwasanya najis menurut bahasa ma yustaqzaru, sesuatu yang dianggap menjijikkan, walau tahiran, meskipun najis atau sesuatu itu suci. Kabusokin wa maniyin wa muqatin. Kabusokin seperti air ludah. Jadi ketahuilah bahwasanya najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, meskipun sesuatu itu najis. Kabusokin seperti air ludah, wa maniyin dan sperma, wa muqatin ingus. Bahasa sastra virus. Wa yahrumu aklu zalika ba'da an yakhruja min ma'idatihi illa li nahwi salahin. Dan haram memakan itu, haram memakan seperti air ludah yang sudah keluar, atau air ingus yang sudah keluar, atau air mani yang sudah keluar. Pada ayat ruja itu setelah keluar, min ma'idatihi, dari perutnya, illa linahwi solahin, kecuali semisal untuk pengobatan. Jadi sesuatu secara umum ini, secara bahasa ya, secara bahasa najis itu apa? Sesuatu yang menjijikkan. Berarti seperti ludah, sekali lagi seperti menurut bahasa, bukan menurut syaratnya, menurut fikihnya, syariatnya belum. Tapi menurut bahasa secara umum, sesuatu yang menjijikkan itu dianggap najis, disebut najis. Air liur najis, meskipun suci. Tapi sekali lagi ini menurut bahasa. Dan haram dimakan setelah keluar dari perut, kecuali semisal untuk pengobatan. Mani, air ingus, lagu masih kocet jalan teman minum air ingus ya. Sungguh angka 11 ya, ngeleng sampai di si apokat, jus apokat senang gaji. Ini muka-mukanya ini sudah makan ingusnya dulu masih kecil ya. Yang perlu makan udah itu aja, udah kenyang. Kecuali untuk pengobatan. Sesuatu yang keluar dari perut haram dimakan kecuali untuk pengobatan. Contohnya apa? Contohnya misalkan lebah madu. Madu itu datang dari mana? Asalnya dari mana? Lebah. Dia mengeluarkan madu itu dari mana? Dari perutnya. Ya, dari perutnya itu. Lebah madu itu dikeluarkan dari perutnya, perut lebah itu. Contohnya juga seperti apa? Luwak. Tahu luwak? Tahu. Ya. Binatang luwak itu. Jadi disuruh makan kopi, keluar dari pantat luwak. Yang dimakan kopi, yang keluar lagi kopi. Nah, itu kalau menurut syariat, menurut fikih, apa yang keluar dari pantat yang masih utuh bentuknya
tetap dianggap suci. Kalau sudah dicuci, dibersihkan, dibasuh, karena dia masih bentuknya utuh. Intinya dicuci dulu, dicuci bersih, baru kemudian dimakan. Itu hukumnya boleh. Misalkan seperti apa yang lain lah, ya, yang keluar dari perut, yang tujuannya untuk pengobatan. Wa syar'an, nah ini baru najis menurut syarak. Yang ketika najis menurut syarak ini menempel di tubuh kita atau di badan, di pakaian, di tempat sholat, itu dihukumi najis yang bisa membatalkan sholat. Wa syar'an bil haddi, dan menurut syarak najis syarat dengan batasan, bil haddi dengan batasan. Mustaqzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisun ay la mujawwizun. Syarat najis menurut syariat dengan ketentuan, dengan batasan adalah sesuatu yang dianggap jijik yang mencegah sahnya sholat. Haitsu la murakhisun, sekira tidak ada yang membolehkan. Ay la mujawwizun, sesuatu yang menjijikkan yang bisa mencegah sholat, yang bisa membatalkan sholat. Sekira tidak ada yang membolehkan. Murakhisun illa mujawizun, yang tidak membolehkan. Fa in kana hunaka murakhisun, maka jikalau di sana terdapat sesuatu yang membolehkan, ya, sesuatu yang membolehkan, kama fi faqidit tahuraini, sebagaimana ketika seseorang kehilangan dua alat suci, dua alat untuk bersuci. Wa alaihi najasatun, sedangkan dia ada najis di badannya atau di pakaian atau di tempatnya, dimanapun. Fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia boleh melakukan sholat. Tapi sholatnya itu apa? Li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja. Wa alaihil i'adatu, dan wajib baginya untuk mengulangi lagi. Kenapa dibaca al-i'adatu? Kenapa enggak i'adati atau i'adatan? Kenapa? Apa kedudukannya? Mubtada apa? Mubtada muakhar. Alaihi itu jar majrur, itu jadi khabar muqaddam. Jadi sekali lagi, kalau seandainya dia memiliki najis, ada najis, misalkan sudah kencing kemudian kena dan sebagainya, dan dia tidak menemukan dua alat suci. Apa dua alat suci itu? Debu dan air. Tidak ada alat suci, maka dia boleh melakukan sholat, tapi sholatnya untuk menghormati waktu. Tapi nanti kalau dia sudah temukan salah satu dari dua alat suci itu, maka dia wajib untuk mengulanginya. Kan contohnya seperti yang biasa kita dengar, contoh misalkan kita berada di hutan. Di hutan ini misalkan ya tidak ada air, tidak ada debu yang suci. Misalkan ini tidak ada debu, tidak ada debu yang suci, tidak ada air. Atau misalkan ada air tapi airnya hanya bisa dipakai untuk minum, mempertahankan nyawa. Dan di situ sudah ada waktu, dan waktu tinggal sebentar lagi habis. Maka di situ boleh dia melakukan sholat, tapi sholat hormatil waktu. Berapa rakaat? Dua rakaat. Jadi kenapa kita disuruh untuk melakukan sholat
hurmatul waqti ketika faqidut tahuraini, tidak ada dua alat suci. Kenapa kita disuruh untuk sholat walaupun dalam keadaan kita junub misalkan atau berhadas? Kenapa? Karena seandainya kalau mati sebelum dia menemukan dua alat suci mengulangi sholatnya, maka gugur sholatnya itu. Jadi tidak mendapatkan dosa. Yang penting dia sudah melakukan dulu. Itulah tujuannya. Wa bil addi isyruna ai an-najasatu bil addi syar'an bil addi. Sedangkan najis menurut syarak bil addi dengan hitungan itu ada 20. Nah ini makin jelas. Kalau itu tadi pengertian secara umum menurut syaraknya, sesuatu yang dianggap jijik yang bisa mencegah atau bisa membatalkan sholat selama tidak ada yang membolehkan, seperti faqidut tahur ini. Nah sekarang kalau najis dari sisi hitungan, najis menurut syarak dari sisi hitungan itu ada 20. Yang pertama al-awwalu baulun. Apa arti baulun? Kencing, air kencing. Walau min tiflin. Apa arti tiflin? Tiflun, anak kecil. Ya, perhatikan itu. Tiflun itu anak kecil. Meskipun dari air kencing itu keluar dari anak kecil. Wa minhul hasadu, di antaranya juga seperti air kencing al-hasadu. Apa arti hasad? Kerikil. Allati takhruju aqibahu, yang keluar setelah air kencing. Misalkan nanti kencing, kemudian dia keluar batu kecil. In tayaqqana in aqadaha minhu fahiya najisatun. Jikalau dia meyakini bahwasanya batu itu adalah bagian dari air kencing itu yang sudah memadat, ya kadang ada kan di dalam tubuh. Jadi sebelum dia keluar ada juga yang bentuknya seperti bongkahan gitu, yang sudah padat. Itu bagian dari air kencing yang sudah padat itu keluar. Kalau misalkan dia yakini batu itu adalah padatan dari air kencing, maka itu hukumnya najis. Fahiya najisatun. Wa illa fahiya mutanajjisatun. Kalau bukan, batu itu bukan berasal dari air kencing, maka itu dihukumi mutanajjis. Apa arti mutanajjis? Sesuatu yang terkena najis. Misalkan keluar dari kemaluannya batu, dan dia yakini batu ini adalah batu yang mungkin sudah dia makan. Ya, mungkin karena saking laparnya dia makan batu. Dia rekok batu itu. Terus dia keluar batu di situ. Nah, batu yang keluar itu kalau dia yakini itu adalah batu yang dia sudah makan misalkan, bukan dari padatan air kencing, maka batu itu mutanajjis. Artinya bisa suci apa enggak? Bisa suci apa enggak? Dengan cara apa? Dengan cara dicuci, dibasuh. Wasani yang kedua daripada najis al-mazyu bil mu'jamati, dengan dikasih titik pada za itu maksudnya. Wahwa, apa itu mazyu? Kalau kita biasa bilang mazi, ya. Ma'un asfaru safinun, ma'un asfaru safinun, air yang berwarna kuning. Safinun yang kental, air yang berwarna
kuning yang kental. Yakhruju ghaliban inda saurani syahwati bila lazzatin. Yang mana air mazi itu keluar pada umumnya ketika bangkitnya syahwat, munculnya syahwat. Itu mazi, muncul syahwat. Misalkan akibat dia nonton sesuatu yang membuat gairah-gairah, ya. Kemudian badannya mulai kaku-kaku, tidak karuan, turun ke bawah. Nah di situ kalau ada rasa-rasanya itu keluar bentuknya apa, kental dan kuning, maka itu namanya bila lazzatin, tapi ya dengan tanpa ada rasa nikmat. Tapi kalau nikmat maka itu air mani. Nikmat mencerot banyak itu. Walau bila syahwatin qawiyatin, meskipun dengan tanpa ada syahwat yang kuat, meskipun dengan tanpa syahwat yang kuat. Au ba'da futuriha, atau setelah longgarnya syahwat, artinya setelah selesai dia merasakan syahwat nikmat, maka kemudian di situ keluar bila lazzatin dengan tanpa nikmat. Nah itu disebut dengan mazi. Fala yakunu illa minal balighina, dan tidak keluar air mazi itu kecuali dari orang yang sudah balik. Jadi kalau anak kecil yang belum balik ini, berapa batasan balik apa hendaknya? Kalau dilihat dari sisi keluar atau tidaknya air mani, umur berapa? 9 tahun. Kalau misalkan keluar air mani sebelum umur 9 tahun, balik apa enggak? Belum atau enggak? Keluar air mani. Kenapa? Karena batasan dia dianggap balik kalau keluar air mani harus berumur 9 tahun. Bahkan di situ dibilang tis'atun tahdidiyatun qamariyatun, ya, 9 tahun genap, 9 tahun pas. Nah ini tidak akan keluar kecuali orang balik. Wa aksaru ma yakunu fin nisa'i, kebanyakan perempuan, ya, kebanyakan air mazi di perempuan, sesuatu air mazi, kebanyakan air mazi pada perempuan inda mula'abatihinna, ketika dia melakukan muqaddimah jima, ya, ketika bermain-main. Mula'abah itu kan laib, bermain-main, panas, apa istilahnya, pemanasan. Yang ketika pemanasan. Bagi yang sudah menikah, sudah menikah, ketika pemanasan, biasanya kalau pemanasan wanita itu akan keluar air mazi, pelicin istilahnya. Merali untuk masih sekolah. Wahayajani syahwatihinna, atau bangkitnya syahwat, sama. Kalau bangkit syahwat, maka itu juga akan keluar air mani. Wa rubbama yakhruju minasyamsi wa la yakhussu bihi, dan terkadang keluar dari seseorang, terkadang air mazi itu keluar dari seseorang, dia tidak merasakannya, dalam keadaan dia tidak merasakannya, wa la yakhussu bihi, tidak merasakan. Ya. Jadi kadang-kadang air mazi itu tidak terasa. As-salisu wadyun bimuhmalah, yang ketiga adalah air wadyun, wadi bimuhmalah, dengan tanpa titik. Wa huwa ma'un abyadu kadirun sakhinun yakhruju imma aqibal bauli aw inda hamli syai'in saqilin, wa hadha la yahtassu bil balighina.
Air wadi itu adalah air yang berwarna putih, keruh, kental. Air wadi adalah air yang berwarna putih, keruh, kental. Yang keluar setelah air kencing. Yang keluar ada kalanya setelah air kencing. Imma akibal bauli. Ketiga, ada kalanya keluar setelah air kencing. Aw inda hamli syai'in, atau ketika mengangkut beban yang berat atau membawa beban yang berat, atau misalkan capek, wah nambah oleh bangkat, lekan pagi sampai sore sampai metlah-metlah. Kemudian dia istirahat. Di situ saking capeknya, dia lihat di kemaluannya keluar nyelan-nyelan, maka itu namanya wadi. Jangan sampai kalian nanti kaget, yo kenapa air mani saya keluar? Udah kental-kental, keruh kan, biasa agak-agak miring, langsung mandi besar. Itu salah. Makanya di sini harus bisa dibedakan ya, dari segi bentuknya, dari segi rasanya juga. Ketika keluar itu sudah di wahada la yukhtasu bil balighina, dan tidak dikhususkan bagi orang yang balik saja. Jadi anak kecil juga keluar, air wadi itu juga keluar. Misal suruh si ama lalu juk bangkat nambah, masih umur 5 tahun, bismillah, gitar, astaga, wah balik, wah ini. Ar-rabi'u, yang keempat, rausun min ghaidin wa ghairihi, kotoran yang berasal dari tahi manusia atau tahinya hewan lain. Kotoran yang berasal dari kotoran manusia, tahi itu, berak itu, atau tahi dari hewan yang lain. Walau min samakin wa jaradin, meskipun dari ikan dan belalang. Meskipun dari ikan dan belalang, tetap itu najis. Wa yajuzu qalyus samaki hayyan. Boleh goreng ikan dalam keadaan hidup. Boleh goreng ikan dalam keadaan hidup, melitik-melitik. Wa kadza ibtila'uhu idza kana saghiran. Kanggo netelan ikan dalam keadaan mentah. Ya. Kanggo dalam keadaan belum dibersihkan. Boleh kalian makan langsung. Igana saghiran, tapi izakana saghiran. Kalau kecil, misalkan kayak teri-teri itu. Atau misalkan sudah digoreng langsung bisa. Demikian juga menelan ikan hidup-hidup lah di sini. Apabila dia kecil boleh langsung dimakan. Jadi kalau misalkan, ini kan wa yufa amma fi batinihi, dan dimafu atau dimaafkan apa yang ada di dalam perutnya, di dalam badannya. Jadi kalau misalkan masih ada najis di dalam badannya belum dibersihkan, kalau misalkan kecil itu hukumnya ma'fu. Apa arti ma'fu? Dimaafkan, boleh. Saking lapar atau saking milih berebutan milih batur, dia mau bagian langsung kaken mentah-mentah. Wa yusannu zabhu baqaratin kabiratin yatulu baqauha, dan disunatkan menyembelih sapi yang tua, yang panjang umurnya, yatulu baqauha, yang panjang hidupnya, keadaannya. Jadi disunatkan menyembelih sapi yang sudah tua. Al-khamisu, yang kelima,
kalbun walau mu'allaman lis-saydi awil hirasati wa nahwihima. Yang kelima daripada najis itu adalah anjing. Meskipun anjing itu anjing yang terlatih, yang sudah dilatih, lis-saydi untuk berburu, awil hirasati atau untuk menjaga, wa nahwihima atau semisalnya, yang penting terlatih itu